Nah, dah. Ya, jadi kemarin kita kenalan sama yang namanya list satu dimensi. Jadi nulisnya kayak gini. Ya, ini kalian udah tahu. Kuning ya? Ya, jadi kita sudah kenal sama yang ini. Ini namanya list. List adalah tipe data di Python yang bisa menampung banyak tipe data lain. Jadi ini contohnya adalah dia nampung string, tapi kalau saya input pakai angka masih bisa ya. Jadi kayak gini, ini masih bisa jalan. Jadi kalau dijalanin ya oke-oke aja. Oke, dah connected ya. Jadi centang nggak ada masalah ya, nggak ada errornya. Jadi ini namanya list, mengingat kembali. Lalu list lain yang satu dimensi juga ada yang dua dimensi. Dua dimensi, saya kasih contoh kayak gini. Saya back dulu ya. Nah, dua dimensi. Jadi dua dimensi ada ini, ada ini. Saya gambarkan di Excel. Sur, pinjam mouse, Sur. Jadi kalau yang tadi satu dimensi, anggaplah gini ya. Senin, Selasa, Rabu. Jadi udah gini aja. Ini satu dimensi. Sorry. Ini misalnya insert. Misalnya X adalah list yang berisi Senin, Selasa, Rabu. Nah ini visualisasinya, gambarannya seperti ini. Nah kalau sekarang kita punya dua dimensi, matriks gitu misalnya. Sorry. Nah gambarannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kalau dia dua dimensi, kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau mau manggil kita X ke 0, X ke 1, X ke 2. Ini kalian udah tahu. Ya, jadi untuk manggil Senin, manggilnya adalah X ke 0, manggil Selasa, X ke 1, manggil Rabu, X 2. Ya, ini kamu udah tahu. Nah, sekarang gimana caranya kita manggil 1, 2, 3, 4 ini? Gimana caranya kalau kita mau manggil 1, manggil 2, manggil 3, manggil 4? Itu X00 untuk manggil 1. Hah? Gimana? Gini. Oke, terima dulu, ini bukan X matrix ya. Nah, terus kalau yang memanggil yang nomor 2, gimana caranya? Gimana caranya kalau mau manggil yang ini? Manggil yang ini. Kalau di satu dimensi, manggil yang Senin pakai X0, manggil yang Selasa pakai X1, manggil yang Rabu pakai X2, kan gitu. Kalau mau manggil yang ini, manggil 2, 3, 4-nya. Saya balikin ya. Gimana caranya manggil satunya, manggil 2-nya, manggil 3-nya, manggil 4-nya? Itu kalian coba dulu dah di komputernya. Ya, bikin ini atau boleh dulu bikin yang ini. Kalian cetak Seninnya saja, cetak Selasanya saja, cetak Rabunya saja. Bikin yang seperti ini, gimana caranya? Nyetak satunya saja, nyetak 2, nyetak 3, nyetak 4. Ya, PR kalian bukan PR ya. Tugas, bukan tugas juga. Kerjaan kalian adalah mencetak hanya Senin, hanya Selasa, hanya Rabu, hanya 1, hanya 2, hanya 3, hanya 4. Gimana caranya ngeluarin dari list itu? Ya, printnya kayak gimana gitu maksudnya? Ya, printnya kayak gimana? Jadi keluarkan dia dari list, cetak. Gimana ngeprintnya? Wah, sini ada yang
Tapi ngetik kayak gitu tuh cuma bisa di keyboard komputer. Ngetik di keyboard laptop kasihan. Mahal kali gantinya. Ada yang udah berhasil? Udah. Ayo dicoba dulu, dicoba dulu. Jadi gimana cara printnya biar keluarnya Senin saja, Selasa aja, Rabu aja, 1 aja, 2 aja, 3 aja, 4 aja. Saya kasih clue kalau mau nyetak Senin pakai X0, nyetak Selasa pakai X1, nyetak Rabu pakai X2. Nah kalau nyetak yang ini gimana? Ya, kalau dianalogikan bentuk ya, bentuknya kalau matriks satu dimensi, bukan matriks, list satu dimensi itu seperti ini, kalau list 2 dimensi seperti ini. Itu 2, 3, 4. Manggil per itemnya, mencetaknya ini yang di print. Datangnya dari koordinat X, yang ini adalah X, yang ini adalah Y. Koordinat tadi datangnya nggak jauh-jauh dari sini juga. Jadi terjawablah sudah pertanyaan yang kalian tanyain waktu SMA kemarin. Oh kita belajar ini. Kemarin mungkin buat ngitung apa namanya yang gini gitu-gitu ya. Si postan yang gitu-gitu tuh ya. Coba ke Python ada kaitannya. Nah, pahami dulu cara manggilnya aja. Cara manggilnya aja. Jadi tulis satu dimensi, manggilnya ya sudah. Di sini ada apa namanya? Senin, ini ada Selasa, ini ada Rabu, maka ini adalah 0, 1, 2 dan seterusnya. Jelas manggilnya. Karena bentuknya seperti ini. Ini Selasa Rabu, 0, 1, 2, seterusnya. Satu dimensi. Kalau dia 2 dimensi seperti itu, ini tidak berlaku. Kalian lihat adalah ini. Ada X dan Y. Ya, ada X dan Y. Sehingga keduanya harus disebutkan. Dia X ke berapa, Y ke berapa. Sehingga kalau di Excel kan, ya Excel kan, bisa juga jadi seperti ini. Ingatnya kayak gini ya. Jadi untuk manggil 1 matriks 0, 0. Untuk manggil 2 matriks 1, 0 apa 0, 1 ya? 0, 1. Untuk manggil matriks 3 1, 0. Berarti Y dulu ya. Tadi di sini dia adalah matriks YX ya. 4 sudah jelas satu-satu. Nah, gitu dia. Formatnya kayak gini. Kalau ini mah gampang aja. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Only one student that answer my question. So where is the other? So where is the other? Yang lain hijau. So kalau kamu mulai S2, presentasinya serius. Ya walaupun patah-patah dikit apa.
koordinat yang sama digunakan. X00 dengan X00 ini, 01 dengan ini. Saya dikurangi juga sama. Nah, kalau dikurangi jadinya berapa? Kalau dikurangi nol semua. Nol semua kalau dikurangi. Ya. Nah, operasi yang tadi itu bisa kita lakukan di Python. Cuma sebelum melakukan operasi itu, ini cara ngeprint semuanya. Jadi kalau kalian bikin ini, dia akan mencetak yang ini. Nah, keluar semuanya sekaligus. Jadi mencetak menggunakan for. Jadi materi perulangan bersarang kemarin ya digunakan untuk memanggil atau mencetak matriks 2 dimensi. Saya punya pertanyaan. Sabar nih. Saya punya pertanyaan. Kita enter ya. Gimana cara manggil 5 dan 6-nya? Kalau kayak gitu gimana manggil 5 dan 6? Cita-citanya menyanyi. Enggak gitu manggilnya. Bener caranya manggil 5. Coba kan. Kalian bisa manggil 1 2 3 4. Nah, coba aja nih. Panggil dulu mana? Mana? Saya bilang Pak, print 5. Mana caranya untuk manggil? Oh, ini. Oh, ini tak ketemu nih. Yang lain coba dulu lah, yang lain coba dulu. Kita coba dulu. Biar belajar. Apa ini misteri? Nah, coba pecahkan. Yang usah itu loh Pak, hidup saya juga misteri. Dah, karena udah dipecahkan, saya upgrade ya, saya tambah lagi. Beda ya, jadi ini matriks ya, biar bisa dia manggilnya beda. Di matriks 2 matriks 3. Nanti kalau kalian nggak ganti namanya, yang kepanggil yang paling atas. Itu ngaco dia manggilnya. Nah, yang
Nah, gimana cara manggilnya? 1, 2, 5, 3, 4. Manggil 5, 6 yang di sini, manggil 5, 6 yang di sini. Apa yang di sini? Ayo, ayo. Gimana caranya? Tapi kamu yang atur. Nah. Jangan nyantai dulu lah. Belajar dulu. Coba dulu, cari dulu. Ya, pikir gimana caranya kan. Gimana caranya manggil matriks 2, 5, 6, dia ada di ujung. Manggil matriks 3, 5, 6, dia ada di tengah-tengah. Ya, berikutnya ada penjumlahan, pengurangan matriks, itu bisa kalian coba nanti di rumah. Ya, di petunjuk praktikum udah lengkap banget ya. Tapi intinya dia adalah membuat seolah-olah list itu berbentuk matriks, bisa dibikin kayak gini. Ya, lalu dijumlahkan pakai for juga. Ya, nanti dia matriks 1 XY plus matriks 2 XY, udah gitu aja. Ya, tapi mirip kayak yang tadi ya. Mirip kayak yang tadi. Bedanya hanya di penjumlahan aja. Jadi matriks 1 XY tambah matriks 2 XY, udah keluar. Pengurangan juga sama, tinggal ganti tanda aja. Mana dia? Wah, ini kepotong ya. Plusnya itu diganti pakai min aja udah jadi pengurangan. Lalu perkalian juga ada, cuma perkaliannya nggak saya bahas detail sekali karena for-nya 3 kali. Ya, bikin hidup susah. Ya. Ya, nggak saya bahas detail. Nanti jangan lupa mengerjakan latihannya. Seperti biasa latihannya nanti jadi tugas di classroom. Cuma kayaknya belum saya update ya. Nanti kalau saya update lagi 5 menit nanti sastra langsung submit soalnya. Ya, saya bikin sekarang entarnya lagi 5 menit udah submit ya. Ngecheat ya. Udah sampai dulu. Oke ya, itu untuk 11. Jadi saya tidak bahas plek kayak di petunjuk praktikum, enggak. Saya bagian yang poin-poinnya aja. Yang penting kalian paham yang mana 1 dimensi, yang mana 2 dimensi, gimana cara manggilnya. Yang ini bisa dibaca dan coba di rumah. Berikutnya saya masuk ke 12. Ya. Masuk ke 12 biar enggak malam pulangnya, kalian kan mau keluar pasti. Ya, anak muda kan sama pasangan misalnya. Ya, ini ganteng-ganteng sticky, masa enggak punya cewek? Oke ya, itu iklan ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi serius ya, BB nyambung. Serius ya. Ya. Biasa manfaatkan nanti kesempatan untuk berbaur dengan prodi sebelah. Saya kasih gambaran. Ini ngobrol. Oke ya, jadi saya lanjut daripada ngawur gitu. Karena isi kuesionernya dosen kebanyakan cerita tidak jelas gitu. Ya, siapa tahu nanti di sini. Saya plus dulu. Ya. Jadi kalau kalian kemarin, nah contoh ya. Nah, itu ya. Kita kan mengenal ini kemarin. Saya langsung bagian inti dari petunjuk praktikum 12 ya. Dikit aja.
Nah, jadi kalau kalian ngetik ini, tanpa kalian sadari warnanya jadi coklat. Ya, tanpa disadari warnanya jadi coklat. Dan kita sudah tahu bahwa ini dia melakukan sesuatu. Print ini akan mencetak isi yang ada di tengahnya. Len ini akan menghitung karakter. Setidaknya kayak gitu ya. Ya sudah dipelajari selama ini. Warnanya akan jadi coklat. Tapi kalau kita bikin yang lain, di sini nggak coklat ya Pak. Ya. Kenapa dia tidak coklat? Karena ini tidak terdaftar dalam library-nya Python, Bootstrap. Ya. Python tidak mengenali ini sebagai sebuah fungsi. Ya. Ya. Python didn't recognize salam as a function. Python tidak merekognisi salam sebagai sebuah fungsi. Ya. So the color is not gray. Warnanya tidak abu-abu atau warnanya tidak coklat. The color is not brown. Brown ya. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi print dan len ini dia terdaftar di Python sebagai sebuah fungsi. So the print and len ya has been registered in Python as a function. Oke, clear ya? Clear. Nah, now we learn to make salam as a function. Def salam gimana caranya kemarin lupa ya. Def salam D2. Nah ini okay, I try to execute this cell and it report no error gitu ya, tidak ada errornya. Now we execute salam. Sorry. Oh, petiknya ya. Atau kita bikin di sel yang berbeda biar lebih satisfying gitu ya. Ini delete aja nih. Oke. Sekarang kita punya fungsi sendiri. Now we have our own function. It's called salam. Ya. Jadi sekarang kita bisa manggil salam. Contoh, segini aja. Satu sel. Kita jalankan. Sorry. Kok itu deh. Kita jalankan yang ini, run. Dia akan otomatis mengeluarkan halo. Jadi yang dijalankan adalah print halo yang berada di def salam. Def adalah definition. Jadi kita bisa membuat fungsi kita sendiri dengan format seperti ini. Ya, we can make our own function with this kind of format. Ya. Boleh dicoba dulu. Ya, you can try by yourself. Inggrisnya komputer gitu-gitu aja deh. Jadi coba buat di dua sel yang berbeda. Ya, you create in two cells ya, two different cells. And you must run this. Ya, jadi jalanin. Stres dosen yang ngajarin jam 2. Ya, BTW sorry tadi jam 10 saya ada rapat. Jadi geser ke jam 2. Cuman saya di sini dari jam 9. Iya, memang. Pun tak chat juga ya. Nah, berikutnya ya. Ini disebut sebagai tanpa parameter. Fungsi tanpa parameter.
Nah, kalau di dalam kurungnya ada variabel, itu berarti dia dengan parameter. Boleh dicoba dulu, sebentar saya jelasin. Lalu apakah parameter itu hanya satu? Tentu saja tidak. Bisa dua. Sesuaikan aja lagi. Panjang kali lebar. Sehingga parameter yang dikirim ada dua juga. 4,5. 4 adalah panjang, 5 adalah lebar. Oh belum nih, dijalankan dulu. Ya. Dah. Salamnya siapa sih? Jadi penggunaan parameternya sesuaikan. Butuh berapa yang dikirim. Persegi panjang, jika itu adalah luas, panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar. Kan saya pengumumannya kan jam 6. Saya kan bikin jamnya Hmm. tapi punya saya kalau misalnya misalnya saya desain Ya, atur dah kok saya lagi ngapor. tadi bilang kurang lancar sama ibunya. Ya, itu kan urusanmu sama Bu Mani, kok sih ngelapor ke saya? Enggak, orang dia pengembang RPS. Kan kita kasih nomornya. Soalnya kemarin saya Bu Mani itu loh Pak. Soalnya Bu Mani kan yang tahu gitu ya. Dia dikasih tugas kayak gini. Hasil udah jelasin. Saya kemarin udah bilang kok ke Bu Mani. Dibilang kurang lancar sih Pak. Saya belum minta tanda tangan agak dimajuin jamnya. Jam dan dia nggak ada. Terus saya dimarahin karena katanya saya ngatur jamnya jam Bu Mani. Ya kamu janjian jam berapa gitu nah? Bu Mani mintanya jam 6. Saya kan jam 6 kuliah juga Pak. Tapi kan saya tadi minta agak ngajuin nyari bukunya. Tapi Bu Mani nggak bisa. Jam 6. Udah besok naik lu itu. Ya, tadi saya bilang kayak gitu sama Bu Mani, bisa besok. Oh ya udah. Kalau misalnya saya minta cepat, boleh nyari pesan lain ke apa? Enggak, orang udah dari aturan KPTA-nya kayak gitu. Oh, saya udah kasih tahu Bu Mani dulu. Kayak saya gimana kira apa? Saya dikira apa? Saya bilang agak lancang ngatur jamnya. Ya itu kan kamu nih janjian kayak gimana? Dibalas pakai Ya ya. Ya. Oke. Termasuk yang ekstrim. Manggil fungsinya di dalamnya fungsi. Kita punya salam dari di atas. Ya, kita punya salam. Di dalam depth luas segi panjang kita panggil salam itu bisa. Sehingga ketika luas persegi panjang dipanggil halo dari di atas itu muncul. Jadi bayangkan. Kita punya salam ini di atas. Kita panggil salam itu di dalam sebuah fungsi lagi. Bisa. Kayak gitu juga ya.